Di shockbreaker itu dibuat elastis, Pak. Jadi ketika Bapak ngelewatin jalan-jalan yang mungkin jelek atau mungkin polisi tidur, itu Bapak ngerasanya nggak makhluk. Massa kilogram, kg ya. Kemudian gaya itu N, kg, N. Terus satuan jarak km. Bisa. Berarti kalau digabungin jadi... Bapak suka yang bagaimana? Biasanya suka yang gelap atau yang Nah, ini curhatan hati saya, Pak. Kenapa, Karena saya dulu itu waktu sekolah itu ini mapel yang paling saya. Berarti kalau yang nyembuhkan misalkan pakai batu misalkan ya, ditaruhkan di sini tiba-tiba. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Pikiranku patutnya menyadari siapa yang harus dan tak harus ku cari, tetapi tak dapat ku mengerti, dapat ku mengerti. Mengerti saya, Pak, tidak mengerti. Nah, ini spesial, Pak. Kenapa, Karena kita nanti akan membahas sesuatu yang sama sekali saya nggak mengerti. Kenapa nggak ngerti, Pak? Nah, tahan dulu, Pak. Tahan Kita kasih dulu, salam tahan dulu ya. sama Iya. penonton dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke acara apa? Pas Podcast ala Skapenta. Pas di hati, pasti ya Sarini. Pak, kok ada hangnya, Pak? Ya kan biar lebih greget gitu, Pak. Greget kayak macan kan, ya, Pak, ya? Macan kan simbol kegarangan. Kegarangan. Semangat bukan. Spesial sekali pada sesi kali ini ya, Pak. Kali ini ya. Kita mendatangkan tamu yang kita akan membahas sesuatu. Nah, ini curhatan hati saya, Pak. Kenapa, Karena saya dulu itu waktu sekolah itu ini mapel yang paling saya nggak suka. Kenapa? Nah, ini paling nggak masuk dalam pikiran saya. Makanya lagunya cocok loh. Di atas normal. Oh, karena pokoknya saya belajar sampai wah muntuk-muntuk, Pak. Di pikiran saya itu tetap aja nggak masuk. Nggak masuk. Kenalan dulu, Pak. Kenalan dulu ya. Oke. Halo Riani, halo. Halo, kenalan dulu ya. Oke. Saya Iya, langsung nih. kenalan dulu dong, kan Kirain mau netizen. dikenalin nih, Pak. Enggak, netizen kan nggak tahu nih siapa nih bintang tamu yang cantik sekali nih ya. Aduh. Terima kasih, Cantik ini belum versi apa-apa Bapak ya, udah Pak. ini. Oke, halo semuanya. Ya. Saya Riani Dewi Larasati, biasa dipanggil Ibu Riani. Oh, udah ibu toh. Udah ibu. Udah ibu. Aduh salah ya, harusnya saya nggak nyebutin kata ibu nih tadi ya. nggak biar- apa-apa lah saya ya. Mbak Riani. Mbak gitu. Riani, ya nggak apa-apa kita Ya, manggilnya. nggak apa-apa. Boleh ya manggil Mbak Riani ya? Boleh. Ya. Boleh banget, malah senang dimudain ini. Oh, Riani Dewi Larasati. Yang penting nggak Lara Ati, Pak. Oh iya, Pak. Iya. Pelipur lara malahan. Oh, pelipur Lara ya. Riani Dewi Pelipur Lara. Pelipur Lara. Yang benar yang mana, Jadi Bu? pengobat Oh, lara maksudnya. Oh gitu, kirain namanya aslinya Pelipur Lara. Enggak. Oh, Riani. Apa artinya Riani Dewi Larasati? Artinya apa, Bu? Namanya kan bagus banget itu. Ini saya udah nanya ke orang tuanya udah lama banget, masih ingat nggak ya? Ya kira-kira menjadi sosok yang dapat memberikan petunjuk. Kalau kata orang tua seperti itu. Menjadi petunjuk, terus pelipur lara tadi untuk orang tua terutama. Dan terutama umumnya untuk semua orang umumnya, yang luas lah kayak gitu. Riani, itu Bu dari bahasa mana ya? Sanskerta? Enggak sih, enggak tahu orang, enggak nanya detailnya sama orang tua. Yang artinya ya cuman cukup itu aja. Jadi Oke. petunjuk pelipur untuk ini. Nama saya kan Aksan, Pak. Apa asal artinya? Aksan kan Aksan Rahman Hudaya. Budaya kan juga petunjuk. Iya. Riani Budaya Mirip lah petunjuk. ya. Oh, aksan itu bukan yang nulis aksan Jawa itu. Itu aksara, Oh, Pak. Aksara ya. Kembali lagi kita bersama apa? Duo PA, Pak. Duo PA. Duo PA. PA apa, Pak, PA itu, Pak? PA itu adalah pemuda asoy. Oh, pemuda asal. Bukan Prana dan Aksan Oke. gitu. Ini harus kita branding, Pak, sampai ke depan, Pak. PA. PA. Tapi nggak Bukan- pakai apa namanya? Kol-kolah. Petik ya, Pak. Kol-kolah ya, Nggak nggak pakai pakai petik ya. kol-kolah. Oh, iya. Ya semi-semi plesetan sih, Pak. Tapi ya biar gayang-gayang aja. Iya. PA Prana Aksan. Prana Aksan ya. Pemuda asoy.
Ya, nah gini Pak, jadi menyangkut atau terkait dengan lagu tadi Pak, kenapa di atas normal dan kebetulan juga Bu Riani ini sangat cerdas Pak, sangat pintar. Masya Allah. Pinter ya Pak? Iya Pak. Ini memuji atau gimana ya? Ya emang pinter Pak, jadi eksaknya itu luar biasa Pak, melebihi ilmuwan-ilmuwan. Masya Allah. Kalau melihat wajahnya itu udah wah kelihatan kayak orang cendekiawan ya. Masya Allah, Masya Allah. Cendekiawan ki opo Pak? Ya orang yang intelektual. Oh intelektual, ya. Nah, Bu Riani lahir di mana Bu? Saya lahir di Purbalingga. Orang Ngapak ini. Orang apa? Bisa nggak nih? Oh berarti sama kayak episode pertama ini ya? Kan orang Ngapak juga Pak? Bu Rere. Tapi kan Kebumen. Oh Kebumen, hampir mirip lah ya. Purbalingga iya. Ke baratnya, baratnya Kebumen? Atau? Ya masih ke baratnya lagi. Purwokerto. Oh Purwokerto, Kebumen. Tapi kok nggak kelihatan ngapaknya ya? Ngapaknya. Ya kalau dibahas perjalanannya kok bisa nggak kelihatan. Berarti udah lama ya? Panjang lah. Udah lama di sini di Jogja? Dari 2008. Sorry, 2018. Kan baru kemarin. 2008. Wow, udah lama Pak. Masuk 2008. pertama kuliah di Masuk sini. pertama kuliah. Iya. Kuliahnya di mana Bu? Universitas Negeri Yogyakarta. UNY. Wow, tepuk tangan UNY. Kemarin juga waktu bintang tamunya Bu Rere juga UNY. Ini bintang tamunya Bu Riani juga sama UNY. Wah ini generasi UNY ini. UNY. Reuni ya Pak? Reuni. Ya. Terus Bu Riani sudah berkeluarga nggih? Iya, tadi kan udah perkenalannya ibu. Iya. Berarti Oh sudah iya jadi ya. ibu-ibu Wah, berarti agak Pak. getun ya Pak ya. Enggak apa-apa. Langsung ke konten inti? Konten inti aja Pak ya. Kita ke konten. Sekarang kita ada segmen konten inti nih Bu Oh ya. iya, kayaknya Oke. dibikin deg-degan ini. Jangan ya. deg-degan Bu ya. Kita Kalau nggak Tadi tuh deg-degan nanti tegang mati ini. Bu kalau nggak deg-degan. Dari tadi tegang terus. Oke, sekarang kita masuk ke segmen jawab cepat. Oke, jawab cepat ya Bu ya. Oh ya, Jadi Ibu cepat harus ya. memilih jawaban A kalau enggak B. Enggak boleh pakai lama. Oke, baik. GPL ya Bu ya. Pak. Oke, siap. Fisika atau kimia? Fisika. Pendidikan atau menikah muda? Pendidikan. Guru berwirausaha atau menjadi guru saja? Guru berwirausaha. Suami atau anak? Aduh, ini disuruh milih. Ayo. Pak, Milih bukan salah satu kira dong. ini. Milih salah satu dong. Suami. Suami. Keluarga atau karir? Keluarga. Oke, tepuk tangan. Wah, Ya. menarik guys, jawabannya menarik Pak. Sesuai- Ternyata ini kalau segmen kita prediksi. begini ini memang bikin deg-degan Iya, ya. Pak. deg-degan ya Bu ya. Kita bedah satu-satu Pak. Bentar aja ya. Tadi dari 5 pertanyaan ya. Wah, fisika atau kimia? Kenapa milih fisika Bu? Karena suka fisika, jelas. Iya. Bedanya apa sih fisika sama kimia itu? Karena memang saya dari SMP itu udah senang sekali sama fisika gitu. Karena menurut saya spesial sekali fisika, membahasnya itu lekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi bikin penasaran gitu. Kalau dari covernya sih karena dulu gurunya ganteng. Oh, Wah. Ternyata ada udang di balik bakwan Pak. digoreng ya Pak. Nah, pertanyaan kedua, pendidikan atau menikah muda? Tadi milih apa Bu? Pendidikan dong. Kenapa Iya. kok begitu? Ya Kak, kebetulan kemarin saya udah pendidikannya udah selesai baru nikah gitu. Jadi kan saya memang selesai dulu pendidikan baru nikah. Oh. Setelah wisuda langsung nikah? Setahun dulu bekerja. setahun. Iya, setahun dulu mengaplikasikan pendidikan yang sudah ditempa gitu kan, habis itu baru. Tapi dulu juga udah kenal ya sama calon suaminya. Kenal duluan gitu loh. Oh iya, sudah kenal. Berarti kenalnya waktu zaman kuliah ya? Iya betul, zaman-zaman kuliah. Jadi susah perjuangan itu sudah didampingi. Oh. Iya. Susah move on ya. Susah Lalu- bersama Seperti berarti. itu. Lalu kenapa milih guru berwirausaha? Ya menantang saja karena kalau guru kan ada masa pensiunnya ya gitu. Jadi ketika kita sudah pensiun atau memilih mungkin tidak melanjutkan menjadi guru, setelah itu kan kita punya ada hal lain yang bisa kita kerjakan gitu selain jadi guru gitu. Dan kebetulan saya juga ngajar kewirausahaan kan gitu. Jadi ternyata penting banget loh kita itu siapapun gurunya gitu. Entah itu guru fisika mungkin atau kayak Pak Prana, Pak Aksan itu ternyata perlu banget belajar berwirausaha. Ada usaha Bu di luar? Iya, alhamdulillah sekolah. kecil-kecil, merintis dari kecil-kecil walaupun memang belum sukses sih Pak gitu. Oh awalnya memang dari kecil kan Iya. lama-lama jadi besar ya Bu ya. Oh.
Iya, harapannya ya Pak doain Amin, nanti amin. usaha saya ini semakin besar. Amin. Usahanya di bidang apa, Bu? Kebetulan saya jualan atau pendistributor telur asin. Oh, telur Pak. asin. Wow. Iya, jadi kalau telur mau asin. membawakan istrinya di rumah telur asin untuk lauk bergizi, untuk memberikan asupan gizi yang baik untuk anaknya, jangan lupa pesan ke saya. Oh, Gitu. Promo, Pak. Iya. promo ya, pinter ya Promo, promonya. Pak. Wah. Betul, harus dipromokan. Mumpung ini kesempatannya ya. Nah ini Pak yang Curi-curi. pertanyaan selanjutnya yang menggelitik. Suami anak milih suami. Kenapa, Bu? Iya. Kok milih suami? Sebenarnya kalau disuruh memilih, saya nggak mau memilih sebenarnya Pak, gitu. Karena ini pilihan yang sangat berat sekali. Cuman karena suami ini sudah mendampingi saya sebelum ada anak, gitu ya. Akhirnya ya memilih suami. Dan besok anak itu kan pada akhirnya akan menempa kehidupan mereka masing-masing. Dan saya akan ditinggalkan, gitu. Jadi kalau suami kan akan mendampingi saya Selamanya. terus. Insya Allah, gitu. Masya Allah. Cocuit ya, Pak ya, cocuit. Masya Iya. Allah. Nanti kalau anaknya sudah sekolah akan sering jarang ketemu. Apalagi kalau sudah mengenal, aduh kayak calon kayak gitu kan ya. Sudah menikah itu udah tinggal melongo di rumah kan ya. Hanya suami. Ya, suami saya. Kalau anaknya sudah ada keluarga baru, kalau pengen punya anak kan bisa gitu Pak maksudnya. Berarti Bu Rian ini yang visioner banget ya, dia udah mikirin ke depannya ya. Iya, insya Allah. Nah tadi keluarga atau karir, milih keluarga. Iya. Saya bekerja ini pun atas dukungan keluarga gitu. Jadi kalau keluarga mendukung, keluarga mengizinkan ya saya terus berkarir gitu. Tapi kalau enggak ya keluarga juga yang harus dipilih nomor satu gitu. Karena bagaimanapun juga keluarga yang akan terus menemani kita. Keluarga ya. Iya. Ya. Kan nggak mungkin Logis sih, kita Pak. hidup terus untuk kerja kan enggak Pak. Iya. Berarti memang Bu Rian itu mementingkan keluarga banget. Iya betul. Tadi udah keluarga, kemudian yang milih suami atau anak, milih suami. Tapi itu dua-duanya keluarga itu Pak, bukan pilihan. Oh, bukan pilihan ya, bukan pilihan. Tapi Iya, kan tapi ya memang harus memilih. harus Pak, memilih dia. ya, karena kan Oke. harus jawab cepat ya, harus memilih ya. Oke. Ya logis Pak. Logis ya. Oke. Oke tadi udah segmen jawab cepat dan sekarang kita lebih intim lagi, gitu Pak. Lebih Masnya kita lebih mengulik tentang sosok Bu Riani. dan mungkin tentang ilmu yang diperdalamnya Pak. Iya. Bukan ilmu tentang ilmu hitam atau ilmu merah atau ilmu Putih. teh putih. Ini ilmu Ya, sains, Ini ilmu sains Pak. Iya. Ya, jadi dari kebingungan saya ini mudah-mudahan terjawab di sini Pak. Nggih. Dulu yang nggak suka dulu ya, sekarang menjadi suka ya. Gimana caranya biar Pak Hasan suka Bu? Karena kalau dulu kan Pak Hasan nggak suka ya Bu ya. Nah, sebelum saya bertanya tentang mungkin ilmu fisika yang Anda pelajari. Nah, ini awal pendidikan gimana Bu berarti? Mungkin SMA atau kuliahnya di mana? Kuliah aja ini ya. Kuliah aja lah. Berarti. Oke, kuliahnya saya di Universitas Negeri Yogyakarta. Itu dari tahun 2008. Ya, melalui jalur ujian tulis zaman dulu ya. Jadi dari Purbalingga, saya dulu SMA-nya di Purbalingga ke Yogyakarta ya dengan perjuangan. Kalau zaman dulu kan masih harus datang ke kampusnya, ujian berbondong-bondong seperti itu. Kalau sekarang kan sudah canggih ya Pak ya. Ujian online seperti itu. Nah, itu saya mengikuti ujian tulis, terus kalau pengumuman saya tahu diterima itu lewat koran loh Pak zaman dulu. Ya kalau sekarang kan canggih koran. Udah bisa lewat Website gitu. Ya itu saya memulai. Berapa tahun Bu? Alhamdulillah tepat waktu. 4 tahun? Iya. Saya lulus tahun 2012. Agustus itu saya sudah di wisuda itu ya, 2012. Masih muda. Sekarang masih muda atau sudah tua ini? Sekarang kelihatan. Saya casingnya tua tapi umur saya masih muda. Berarti kebalik Pak. Saya umurnya sudah tua, casing saya berarti muda ya. Iya, ya lah ngono lah. Aku mau dianggap muka boros ya enggak apa-apa. Yang penting Oke, Pak, saya mau tanya nih ya. Pak lagi Bu Riani mau tanya. Saya tuh pernah mendengar kata-kata atom. Atom tuh sebenarnya tuh masuk ke pelajaran fisika atau kimia ya atom itu? Di fisika juga dipelajari Pak tentang atom itu. Karena bagian-bagian terkecil ini tentang atom. Ini atom itu apa Bu? Bagian-bagian terkecil. Bagian-bagian terkecil. Contohnya seperti apa? Ada, kalau di dalam atom itu kan ada elektron. Jadi bagian partikel yang terkecil. Jadi di dalam atom itu ada elektron,
ada proton, ada inti dari atom itu. Jadi kalau digambarin biasanya kalau di sekolahan dulu itu kayak bola-bola seperti itu yang kecil-kecil. Nanti dibedah di dalamnya, oh ini yang namanya inti atom, oh ini ada lintasan yang elektron di sini posisinya seperti itu. Gunanya itu apa? Gunanya itu, Bu? Iya, membahas banyak hal sih, Pak. Termasuk hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Gitu. Seperti cinta ya, Bu ya? Iya, aduh. Ini ke sana nyambungnya ya. Seperti cinta kan nggak bisa kelihatan. Abot ini pembahasannya udah berat. Udah berat ya. Nah ini Pak, makanya ini perlu kita bedah di sini Pak. Jadi saya juga pengen belajar juga. Berat Pak, karena dulu di sekolah tuh Mas mapel fisika itu saya sering izin. Jadinya padahal di situ asik loh, seru ya. Padahal kita seru juga. Seru ya. Bahkan untuk hal-hal yang nggak terlihat seperti atom ini ya Pak ya. Iya. Ini bisa dimodelkan, bisa dipelajari loh. Iya, setahu saya bukan atom ya, kacang prol, kacang gitu. Tapi tak terlihat, berarti cinta itu seperti hukum atom ya Bu ya? Kok bisa Pak, ini gimana ini? Jadi ya ada saatnya harus memiliki dan ada saatnya harus melepas. Iya. Pengalaman ini kayaknya. Aduh digombalin ini ceritanya. Kalau ada musik tuh Nah, berarti jurusan fisika ya Bu ya, iya, fokus betul. ke fisika. Nah, terus apa kegiatan waktu di kuliah mungkin yang paling berkesan gitu? Ya kuliah seperti biasa. Kebetulan yang saya ambil jurusan pendidikan fisika gitu. Jadi memang arahnya memang mau menjadi guru yang sudah dibekali dengan bagaimana caranya kita menjadi seorang pendidik gitu. Kan ada yang memang jurusan fisikanya sains. Itu ya ini Pak yang murni tentang istilahnya membahas termasuk penemu, penelitian dan lain sebagainya, mungkin lebih ke yang murni, iya, murni gitu, ya. yang fisika murni. Kalau gitu. jenengan enggak ya ke pendidikan ya. Kalau saya lebih arahnya untuk ke pendidikan, bagaimana mengajarkan fisika ini di sekolah-sekolah seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang murni ini juga sebenarnya bisa ngajar di sekolah-sekolah juga gitu. Cuman pendalamannya lebih ke yang murni ini tadi. Bisa jadi ilmuwan dan lain sebagainya seperti itu. Ya, kalau di saat kuliah seperti biasa. Dulu saya ngikutin juga, pernah ikut pramuka segala macam saya ikutin, ya mengisi waktu-waktu luang. Terus kalau zamannya apa tuh Pak, himpunan mahasiswa ya, itu juga saya ikutin gitu. Jadi kegiatan-kegiatan apa aja lah gitu Pak yang membuat banyak pengalaman yang bisa saya gali gitu. Semua diikutin loh Pak. Semua ya? saya ikut. Berarti orang yang tipenya selalu mengikuti apa yang jenengan inginkan gitu ya? Ya, kesempatan apa yang ada di depan mata yang menurut saya bermanfaat ya Pak, harus memilah-milih soalnya. Ya saya ikutin kayak gitu. Kalau suami pergi berarti diikutin terus ya Bu? Aduh, perginya kemana dulu ini gitu. Ya enggak juga Pak. Masa kalau pergi kerja diikuti. Kemana-mana diikuti juga. Nah terus setelah kuliah ngajar dan di SMK ya, semua penerbangan, mampu fisika juga. Nah ini saya pengen tanya bab ilmu fisika. Oh ini udah menjurus ke fisika. Oh ini fisika. Saya jadi harus rasa penasaran saya ini bisa terjawab gitu. Nah gini tentang dasar-dasar dulu Bu. Jadi ilmu fisika yang bisa yang kira-kira bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja, meliputi apa saja Bu kira-kira? Menurut jenengan itu aja. Gimana Bu? Waktu dipersilahkan ke saya. Oke, nanti yang penting Pak Hasan bisa paham gitu ya. Saya juga harus bisa paham Bu ya. Gitu. Yang seperti yang saya bilang tadi, saya mengenal fisika itu karena saya suka. Ya, jadi kita memang harus suka dulu ya dengan apa yang mau kita geluti gitu, apa yang mau kita perdalam di situ. Nah fisika itu sebenarnya apa sih sebenarnya gitu ya kan, harus tahu dulu, harus kenal dulu. Nah, itu, kenal ya. nanti bingung dulu gitu ya. Nah fisika itu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang materi. Materi itu ya bisa benda dan lain sebagainya. Dan fenomena alam yang ada di sekitar kita gitu. Makanya saya senang. Kenapa senang? Karena lekat sekali dengan kehidupan kita Pak. Ya ini kalau contohnya ya Pak, langsung realnya aja. Kalau ada istilah mungkin a day in my life gitu. Mulai dari bangun tidur nih Pak. Ya. Ketika bangun tidur mungkin sekarang kita sering terbantu dengan yang namanya jam waker. Benar gak? Betul. Jam waker. Jam waker yang membantu ya. kita biasanya untuk bisa bangun, atau mungkin sekarang udah canggih lah nggak pakai Pakai jam, HP pakai ya? HP. Pakai Gitu. HP. Kira-kira konsep apa yang bisa digali di situ?
Ada fisikanya loh Pak. Apa, Bu? Ya. Apa? Apa yang Bapak dengar di situ? Bunyi. Iya, itu konsep fisikanya bunyi. Loh, bunyi kan musik, Bu. Gelombang ya, Bu? Iya. Iya betul Pak, ada gelombang bunyi di situ. Nah, gelombang itu sebenarnya apa? Getaran yang ditimbulkan dari suara yang ada di speaker, misalkan pakai HP yang ada di speaker HP. Getaran itu muncul, Pak. Kemudian ada gelombang yang dibilangkan Pak Prana tadi kan ya. Gelombang bunyi ini dia merambat. Nah, merambat melalui apa kira-kira? Padahal nggak bisa dilihat. Padahal merambat setahu saya merambat di tembok, merambat di mana? Lewat apa, Bu? Lewat udara. Betul. Wah ini pinter ya, Pak? Pinter saya. Paham kan? Ya. Terus gimana? Jadi terus? Dari bunyi yang dihasilkan melalui HP atau jam waker tadi, getarannya tadi merambat, Pak. Ya, yang disebut dengan gelombang bunyi itu tadi merambat sehingga bisa terdengar oleh telinga kita, mengganggu kan kerasa ya. Iya. Getaran-getaran itu yang disebut dengan gelombang bunyi. Ini di dalam fisika dipelajari. Konsepnya namanya gelombang bunyi. Iya. Gelombang bunyi termasuk gelombang yang merambat. Ada yang disebut dengan longitudinal, ya jenisnya. Ada yang transversal. Ini kalau bahas lagi panjang, Pak. Panjang ya. Itu mulai dari bangun tidur aja kita sudah ada fisikanya loh, Pak. Berarti itu ilmu fisika. Sejak kita bangun tidur sudah ada fisika. Wah, berarti saking polosnya, Pak. Atau mungkin ya saya dulu emang nggak masuk itu, Pak. Nggak tertarik karena Pak. Karena nggak tertarik sudah benci dulu, Pak. Iya, makanya jangan benci. Betul sekali, iya. Semua dengan fisika. Berarti kalau misalkan ada orang yang bilang I love you, kan itu kan ada ketertarikan dulu ya. Iya kan, ada ketertarikan berarti ada gelombangnya. Iya, gelombang cinta. Gelombang cinta ya kan. Iya, Pak ya. Gitu. Ya, dari bangun tidur itu ya, Pak ya. Iya. Kemudian kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Kita mandi. Oh, ini disensor ya. Kita mandi. Apa yang ada fasilitas di sana? Oh, ada keran atau mungkin yang pakai shower. Ya, ada fisikanya loh, Pak. Dari keran itu aja ada fisikanya. Keran fisika. Nah, konsepnya apanya, Bu? Apa? Fluida statis. Bagaimana air yang ada di tandon air kok bisa mengalir keluar sampai di keran yang kita nyalakan. Fluida statis dan dinamis. Ada yang fluida diam dan ada fluida yang bergerak. Bergerak dari atas tandon menuju ke keran yang dibuka di bawah. Pada saat kita membuka keran itu pun ada fisikanya. Ada rotasi kan, berputar kan. Walah. Putarannya itu. Iya, betul. Baru sadar loh, Pak, saya, Pak. Makanya Pak Hasan jangan benci dulu, Pak. Bahkan harus tahu dulu. Betul. Jadi kalau sudah mulai membahas semakin kesana tuh makin seru, Pak. Karena ternyata ketika fenomena ini atau kejadian ini itu tuh ada ilmu yang bisa kita, saintisnya yang bisa kita jelaskan. Bukan sihir, bukan sulap. Gitu. Sains berarti ya, semuanya sains ya. Ada dasarnya. Gitu. Berarti sulap itu juga sains ya? Sains ya? Ya, ada beberapa sains yang bisa diterapkan di situ. Tapi kalau tentang hal-hal yang kayak menyembuhkan lewat supranatural itu percaya nggak, Bu, berarti? Kalau saya kurang percaya sih. Ini pendapatnya masing-masing ya. Karena pakai sains ya, Bu ya. Kalau saya lebih ke realistis aja sih, ada sainsnya. Ini di dunia kedokteran ya, menyembuhkan ya, Pak ya. Itu juga banyak, Pak, beberapa yang diterapkan di dalam penyembuhan atau dunia kesehatan gitu istilahnya. Kayak misalnya kita ada MRI gitu ya, Pak, apa yang di CT scan dan sebagainya. Oh iya. Kita juga mau mendeteksi patah tulang, kita pakai apa? Ada penemuan sinar ronsen, itu juga di situ dibahas. Wah, gitu, Pak. Berarti kalau yang menyembuhkan misalkan pakai batu misalkan ya ditaruhkan di sini tiba-tiba sembuh, nggak percaya, Bu? Iya, saya kurang percaya. Semua ada dasarnya gitu. Kita bisa menjelaskan kok secara realistis seperti itu ya, Pak. Terus kalau pada saat Bapak beraktivitas nih, ada yang bekerja, ada yang mungkin sekolah, kan mereka mungkin menggunakan laptop ya, atau mungkin berangkat ke sini menggunakan kendaraan. Itu juga banyak fisikanya yang bisa dijelaskan. Ya, dari laptop saja, Pak. Pasti setiap hari buka laptop kan, Pak. Kira-kira apa, Pak? Buka laptop, menyalakan power ya, terus ada berkaitan dengan radiasi kelistrikan. Radiasinya juga ada. Ya. Ada energi listrik, Pak. Listrik. Ya, makanya kita kadang kalau habis laptop ini kan juga nyolokin ke listrik kan. Betul. Ada arus listrik yang mengalir di situ, ada tegangan yang dimasukkan ke situ. Nah, dari energi listrik ini bisa diubah, Pak, ketika menyalakan laptop itu tadi. Jadi apa? Energi, ada gelombang cahaya di situ kan? Iya, betul. Muncul ada suara-suara gitu. Termasuk kaitannya dengan gelombang elektromagnetik yang dia tidak merambat. Maksudnya tidak ada medium untuk merambat. Banyak sebenarnya, Pak. Bapak berangkat ke sini pakai apa? Pakai kendaraan, motor. Motor misalkan ya, Pak. Kenapa di kendaraan motor itu ada shock breaker?
Ya biar mentul Pak. nyaman. Mentul kalau bahasa fisikanya elastisitas. Oh, elastis. Nah, di shockbreaker itu dibuat elastis, Pak. Jadi ketika Bapak ngelewatin jalan-jalan yang mungkin jelek atau mungkin polisi tidur, itu Bapak ngerasanya nggak makjluk gitu. Jadi rasanya nggak sesakit itulah. Gitu. Oh, berarti kalau motor-motor pada shock dimatiin itu ilmu fisikanya udah nggak ada karena elastisitasnya sudah berkurang atau hilang. Mungkin ada Pak. Itu loh, Pak. Ada, cuman sedikit kecil. Makanya kadang Bapak harus ngecek kan, oh ini shocknya udah nggak enak ini gitu. Ya berarti wah ini shocknya nggak enak, wah ini fisikanya udah nggak ada nih. Elastisitasnya sudah berkurang Pak. Karena kan elastis. Termasuk roda-rodanya juga begitu. Banyak sekali Pak sebenarnya kalau dibahas tuh, banyak sekali. Nah terus aktivitas sudah. Nah terus kalau mau tidur. Oh kalau mau tidur. Ayo. Bapak suka yang bagaimana? Biasanya suka yang gelap atau yang saya remang-remang. Tim apa? Gimana? Saya tim gelap bukan. Saya remang-remang. Ayo gimana menjelaskannya? Remang-remang berarti ada lampu kan? Ada. Lampu kan Pak? Lampu ada 5 watt. 5 watt. Nah apa itu kok fisika? Berkaitan dengan energi listrik lagi. Ada dari energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Ya kan, kemudian ini kalau lampunya kalau wattnya cuman kecil sih nggak kerasa banget deh Pak, radiasi. Bapak kalau misalkan tidur dalam posisi lampunya menyala, sok-sok rasanya anget ya, gerah. Iya panas. Gerah, iya itu panas yang dihasilkan dari mungkin cahaya lampunya yang terlalu terang misalkan gitu. Makanya Bapak tadi sukanya yang redup-redup kan, ya itu mungkin supaya panasnya tidak terlalu terasa seperti itu. Itu ada fisika yang bisa dijelaskan gitu. Bahkan sampai dengan kita meninggal pun kita juga ada konsep fisikanya yang bisa dijelaskan. Bapak percaya nggak pada saat menggali kuburan, Bapak menggunakan alat-alat apa? Cangkul. Ada cangkul, ada linggis, ada skop. Ini ada fisikanya. Dia termasuk alat-alat pesawat sederhana. Artinya membantu. Oh ketika posisinya titik tumpunya di sini supaya bisa bergerak dimanfaatkan. Harus posisinya pas di mana? Oh tingkat ketiga, tingkat kedua gitu. Jadi dia dibuat miring supaya dia bisa mencongkel. Ya, posisinya harus dibuat mencongkel ya. Skop, linggis itu juga bisa bermanfaat. Ya, ketika Bapak tekan-tekan diberikan gaya, kan bisa membantu menggali, Pak. Gaya ya, gaya. Ada gayanya di situ. Fisika juga. Dan harus tahu posisi tumpunya di mana. Gitu. Kalau Bapak pakai skop numpunya gayanya hanya dari sini tok. Susah ya, agak kesusahan ya. Posisikan kaki di bagian skop bagian bawah ya, gayanya akan semakin menekan ya. Nah, posisi-posisi ini, gaya-gayanya posisinya di mana supaya terbantu nih lebih gampang lenggali kuburan. Kalau nggak ada alat itu ya nggak bisa kan Pak, pakai tangan. Lama ya Pak? Lama, bisa tapi lama. Bisa tapi lama. Banyak ternyata Pak ya, banyak banget. Berarti kan itu siklus kehidupan itu fisika semua Pak? Fisika semua. Betul. Dari istri Bapak memasak juga ada fisikanya. Masak Pak. Ini baru die in my life ya, belum mengamati yang ada di luar angkasa dan sebagainya, banyak sekali. Memasak gimana Pak kira-kira? Nyalain kompor. Oke. Api menyala. Lama-kelamaan. Panas. Ya, suhu ya. Suhu dipelajari di fisika. Ya. Suhu badan itu fisika bukan? Gimana? Suhu badan. Termasuk. Panas. Bapak gimana caranya bisa mengukur suhu Bapak kalau tidak ada cara istilahnya pengukuran? Pengukuran kan dibahas di dalam fisika. Gimana caranya Bapak mengukur suhu kalau Bapak nggak tahu cara menggunakan alat ukur suhunya? Betul nggak? Nah, balik lagi ke masak tadi Pak. Ya, nyalain kompor jadi panas ya Pak ya? Bapak pernah masak nggak? Pernah dong. Masak air. Nah ya wes, wah berarti terjawab sudah Bu pertanyaan dan mungkin unek-unek saya selama ini ya Bu ya. Nah sudah masuk pikiran saya. Sudah sedikit, masuk ya Pak? Sedikit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sedikit aja. Nah terus Bu Riani kan sekarang ngajar di SMK Penerbangan. Itu dari tahun berapa Bu? Saya ngajar dari tahun 2012. Masuk SMK ya? Iya. 2012. Berarti udah berapa tahun? 8, 9, 10? Ya tahun ini 10 tahun. 10 mengampu mapel fisika. Oke. Terus kesan atau mungkin pengalaman yang didapatkan di SMK itu bagaimana? Ceritain sedikit aja Bu.
Kalau diceritain panjang. Ya sedikit aja. Pengalaman yang tak terlupakan sama siswa. Gitu aja lah. Oh dengan siswa? Iya dengan siswa. Karena setiap tahunnya itu yang diajar siswanya berbeda-beda ya Pak. Jadi karakternya juga berbeda-beda. Jadi ya kesannya seru aja gitu. Karena memang harus terus belajar Pak. Karena kita menghadapi siswa yang beraneka ragam. Karakternya juga bermacam-macam. Jadi kesan saya ya seru aja sih gitu. Ada sih pernah pengalaman serunya digombalin siswa itu juga pernah. Wow. Zaman-zamannya dulu belum nikah Pak. Oh belum nikah. Saya masuk sini kan belum nikah gitu. Jadi gimana caranya kita sebagai seorang guru tetap memberikan yang terbaik tanpa harus tergoda itu tadi. Tadi kan habis kuliah setahun langsung nikah. Iya betul. Berarti sudah. Saya kerja di sini sudah setahun. Oh menikah, gitu. Berarti sebelum menikah sudah kerja di sini. Iya betul. Sebelum menikah saya sudah kerja di sini. Dan sudah pernah digombalin siswa. Iya. Karena kan umurnya juga waktu itu tidak terpaut jauh. Berkata sama adik kayak gitu. Lah Pak Prana berapa tahun di sini? Saya sudah 11 tahun. Oh, duluan Pak Prana. Duluan saya. Gitu. Kenapa? Oh gitu Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan katanya kan siswa Bu ya, guru nggak ada ya Bu ya. Siswa aja. Guru nggak ada yang gombalin ya. Nanyanya ke siswa kan. Itu serunya sama siswa. Gitu. Saya pikir ada juga yang siswa yang mau belajar di rumah, dari rumah belajar fisika loh Pak. Belajar fisika belajar. Ada gitu. Dengan karakter siswa tadi yang beraneka ragam kan, ya kita harus menyesuaikan, harus bisa menyesuaikan gitu ya Pak. Ya itulah Pak serunya jadi guru. Apalagi di SMK penerbangan. Wah siswanya kan udah luar biasa sekali Pak. Oh ya. Ya kan saya di sini baru 5 tahun. Dulu kan juga belum tahu. Ya. Dibohongin kan juga nggak tahu. Ya Pak Prana. Tenang. Banyak saksi kok Pak. Kalau saya bohong itu udah. Oh iya. Saya itu masuk 2011, Bu Riani 2012 ya setahun. Tenang. Memang waktu itu saya juga masih single, iya Pak, nggak tahu juga. Ya wes lah, mau bahas ini atau bahas selanjutnya? Selanjutnya aja. Ya. Jadi kesane dulu awal-awal berbunga-bunga. Sekarang berapa? Sekarang banyak bunga-bunganya. Bunganya, ya. Rontok nggak bunganya? Kadang juga rontok ya, tapi kan nanti berbunga lagi. Oh ngono. Ya. Kan siswanya di sini unik-unik ya Pak ya. Karakternya juga, masya Allah luar biasa sekali gitu. Jadi kita juga tertantang sekali, terus belajar gitu Pak. Kalau jadi guru di sini tuh harus mau belajar kayak gitu. Update seperti itu. Kan siswanya berbeda-beda. Betul. Wah. Karena setiap tahun ya, seru ya Bu ya, karena setiap tahun ganti ya Bu ya. Betul, setiap tahun ganti, siswanya ganti-ganti. Kita juga harus siap dengan segala tantangan kayak gitu. Menghadapi siswa gitu. Walaupun ya beda usia tidak terlalu jauh gitu. Oke, boleh ya Bu Pak ya, saya mau nanya Bu. Ya, silakan. Kita kembali ke fisika lagi ya Bu ya. Saya kok kan penasaran kan Bu ya. Dulu tuh saya mengenal kayak istilah kayak ohm. Ohm itu satuan dari apa Bu? Hambatan itu Pak. Oh itu hambatan. Iya. Oke, berarti kalau satuan dari massa apa Bu? Kilogram kalau dalam SI. Kalau disingkat jadi? kg. Kalau satuan gaya? Gaya itu Newton, disingkat N. N, oke. Kalau satuan jarak? Jarak kalau dalam SI meter. Disingkat M. Tapi bisa juga pakai kilometer. Oh, pakai kilometer. Bisa. Berarti tadi massa kilogram, kg ya. Kemudian gaya itu N, kg, N. Terus satuan jarak km. Bisa. Berarti kalau digabungin jadi kangen kamu ya Bu ya. Pak San, ada yang dikangenin kayak ini Pak. Boleh dong Pak. Iya. KSBB. Apa itu Pak KSBB Pak? KSBB itu kesatuan skala gram. Ini ngomongin satuan loh Pak. Penting satuan, loh Pak. Penting Pak. Kalau terjadi kesalahan dalam penangkapan satuan ini Pak, fatal sekali Pak. Tuh makanya Pak. Kalau kangen kamu tuh satuannya tadi tuh. Ya. Seru ya Pak ya? Seru dong. Iya dong. Berarti Pak Hasan nggak benci lagi nih sama fisika tadi? Nggak pusing lagi kan penjelasannya Bu Rian? Kalau
secara terminologi. Waduh, bahasanya terminologi. Ya semenjak Bu Riani menjelaskan tadi, ternyata masuk juga logika. Masuk. Berarti kalau zaman dulu Pak Hasan dapat guru kayak Bu Riani gimana? Wah, mungkin saya semangat ya. Datang mesti sebelum subuh, Pak. Berarti salah satu kayak yang dijelaskan Bu Riani tadi, salah satu siswa yang gombalin gurunya. Iya kan? Termasuk Pak Hasan ya. Termasuk ya, bisa jadi ya. Enggak juga Pak, saya ya dikit. Ya berarti kan kalau dari nalar, ternyata tuh sesimpel itu maksudnya. Kita ngapa-ngapain gitu kan. Itu fisika, ini ada ilmunya gini. Ternyata gitu. Mungkin otak saya terlalu cetek mungkin Pak. Terlalu cetek. Saya sudah takut duluan. Wah, rumus-rumusan. Aduh, ngitung-ngitungan ada akar-akaran. Aduh, saya taunya akar di pohon aja gitu loh. Akar yang bedoli akar gitu. Ternyata sesimpel itu Pak. Simpel. Berarti ini perlu ini ya yang menonton ini ternyata fisika itu mudah. Ya, betul. Gitu ya. Yang penting suka dulu. Iya, itu salah satu tips yang selalu saya sampaikan ke siswa adalah pelajaran apapun sebenarnya Pak. Ya terutamanya fisika gitu ya. Sukai dulu ya, mindsetnya diubah dulu. Jangan belum apa-apa seperti Pak Hasan. Aduh, banyak rumus, pusing dan sebagainya. Jangan seperti itu dulu Pak. Jadi mau untuk membuka mindsetnya dulu. Kita coba dulu yuk apa yang mau dipelajari sih seperti itu. Jadi memang harus di open mindnya dulu. Di mindsetnya dibuka dulu gitu. Suka sama gurunya. Bisa dulu itu yang kan memicu dulu nih bisa. Kalau saya dulu kayak gitu, saya suka sama gurunya dulu. Wah menarik, menyenangkan. Mau nggak mau kan kita mengikuti apa yang beliau sampaikan kan, apa yang beliau ajarkan kan kita jadi tertarik karena tertarik sama gurunya. Gitu. Makanya Bapak kalau mungkin di kelas bisa tuh Pak lebih cakep, Pak Hasan lebih sudah rapi cakep gitu. Saya sudah tebar pesona, di kelas. Oke. Mindsetnya harus dibuka Pak. Terus terakhir, quote dari saya. Iyalah, apalah gitu, pesan motivasi. Karena selama hidup saya itu terus berjuang, jadi saya cuma bisa bilang semangat dan terus berjuang. Karena perjuanganmu itu nanti pasti akan sampai pada waktu yang indah. Jangan mengeluh lah pokoknya Pak. Kalau lagi berjuang pokoknya semangat terus yang lagi berjuang. Nanti indah pada waktunya. Tepuk tangan dulu Pak. Keren banget ya pokoknya. Bintang tamu kita yang satu ini sungguh-sungguh menginspirasi. Masya Allah. Berapa hari Bu tadi? Apanya? Ya itu ngumpulin kata-katanya. Baru tadi malam Pak. Karena di hidup saya itu terus berjuang. Jadi saya baiklah terus berjuang aja gitu. Wow, luar biasa. Wah, ternyata banyak yang kita dapatkan Pak dari sosok Bu Riani. Dan mungkin kita sudah dulu Pak ya. Sudah capek ya Bu ya. Ya wes. Tapi kalau ngobrol lagi boleh. Nanti kita di balik layar. Ya dong. Ya lebih intens lagi nanti ya Bu ya. Mungkin setelah ini. Ya kita mungkin cukup. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita bisa belajar ya Bu ya. Lebih mendalam lagi. Ya terima kasih Bu Riani atas waktunya sudah menyempatkan datang di podcast kita. Dan mudah-mudahan Bu Riani lancar rezekinya dan amin, terima kasih. Semoga semakin perjalanan ke depan itu semakin sukses dan sukses lagi. Gitu aja. Terima kasih Pak. Gitu ya Pak Prana. Kita cukup. Kita closing juga harus ada tagline-nya juga. Kan open juga ada tagline. Oke, kita tutup podcast pada kesempatan kali ini masih bersama kita duo PA. Pemuda Asoy. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya masih di acara Pas Podcast ala Skapenta. Pas di hati, pasti ya Sarini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.